minat baca orang Indonesia itu ya rendah, itu kan salah. Salahnya itu satu, data yang dipakai itu salah. Karena yang sering dikutip itu kan UNESCO bilang dari 1.000 orang Indonesia cuma 1 yang minat baca. Nggak ada itu. Nggak ada risetnya. Itu ironisnya adalah disebar-sebarkan oleh orang yang literasinya rendah ternyata gitu ya. Terus aku sempat bercanda sih, kita bikin ini aja apa ya, kayak pameran gitu ya. Kita cari nih buku-buku yang disita, yang barbuk gitu kan. Kita pajang gitu, terus dikurasi oleh Polri. Makanya ini sebenarnya menarik juga ya. Tanya sama teman-teman penulis di Papua sama Aceh, perasaannya gimana coba Soeharto jadi pahlawan? Beatles tuh zaman tahun 90 berapa? 98 apa 99 tuh? Lu ini juga poetik gitu. Enggak lah. Kan ngikutin aja kan. Dulu siapa tuh Marjuki sama Kill the DJ. Ya, itu kan dia pernah nulis sangat keras tuh soal poetry battle itu. Sama pakai tulisannya Romo Sindu untuk dibuat rap awal-awal kan itu tuh. Memadukan antara karya sastra dalam bentuk tulis ke syair rap waktu itu tuh. Oh iya. Oh iya boleh. Juki kenal baik sama suamiku. Juki. Suamiku kan teater garasi. Ah iya. Dulu kan Juki garasi. Tapi Juki di garasi itu ngurus ini skenografi. Jadi kayak seni rupanya. Iya. Terus Jompet di teater garasi dulu awal-awal itu ngurus sound, suara, musik. Nah sekarang malah kebalik. Jompet jadi perupa, si Juki jadi pemusik. Ini, ya. Sekarang jadi ini dia, miara ayam sama... miara ayam jadi peternak sekarang. Sama ngurusin beras Prambanan itu. Tapi ini keterlibatan keberapa Mbak Evi di JLF ini? Aku kayaknya ketiga kali, tapi sebelumnya bukan kurator, aku jadi moderator biasanya. Oke. Dulu tuh yang Cities itu yang soal yang kota. Pertama. Iya. Yang pertama ya itu ya. Aku ketemu Grace sama Mbak Afi juga di situ tuh. Iya ya, itu Grace ya dulu ya. Lupa aku. Dia ngomongin Grace, ngomongin Kill DJ aja. Iya. Jadi barengan. Nggak ada apa-apa kan? Udah aman. Terus tahun lalu moderator juga. Nah tahun lalu enggak. Dan tahun ini jadi kurator. Tahun ini diminta jadi kurator. Termasuk penentuan tema atau topik besar ya? Kalau topik besar tuh, ini udah typing apa belum sih? Belum ya? Udah kayaknya Mbak. Udah, ya ampun. Awas lu nanti yang ini. Ya nggak apa-apa, kita ngobrol aja. Iya jadi, yang ngajak aku Mbak Avianti Arman ya, dia sebagai direktur. Udah beberapa kali kan dia jadi direktur, tapi nggak selalu ya. Yang tahun kemarin misalnya dia nggak jadi direktur tuh. Nah Mbak Vivi nelpon aku terus bilang, kita kepikirnya temanya kemanusiaan Vi gitu ya. Saya bilang oke banget tuh Mbak, iyalah gitu. Itu satu tema yang dalam situasi orang bilang polikrisis ya, polikrisis. Jadi ada krisis. Ada krisis yang beragam di ya. berbagai bidang yang terjadi bersamaan gitu ya. Yang di dalam bahasa Indonesia tuh memang agak susah ya jadi polikrisis ya, tapi kayak agak kurang ini. Kurang menangkap dengan baik ya, nuansanya. Akhir-akhir ini aku menyebutnya dengan dunia mara bencana ya. Nah mara bencana ini kayaknya dari liriknya Majelis Lidah Berduri deh kayaknya. Pas banget gue pakai kaos ini. Pakai kaos itu. Ya nanti penutupan dia ada juga tuh Hujan Rahmat ya. Kan ada tuh di lagu yang mana lah gitu ya. Ada Mara Bahaya, Mara Bencana. Terus aku pikir kayaknya polikrisis Mara Bencana bagus. Aku bilang oke banget tuh Mbak Vivi, oke deh gitu ya. Nah terus pertemuan pertama kuratornya itu aku, jurnalis Project Multatuli, terus Roni Agustinus, Margin Kiri. Pendiri Margin Kiri ya, penerbit yang bukunya kritis-kritis, sama Kiki Sulistio, dia dari Nusa Tenggara Barat. Dia banyak menulis cerita pendek, puisi gitu ya. Begitu ketemu terus sama Mbak Vivi, terus sama panitia yang lain, pertemuan pertama seingatku di Zoom ya. Semua online ya karena Kiki kan jauh.
langsung banget nyambung tak bahwa memang kemanusiaan ini dia begitu abstrak dan besar, tetapi kita kurator sepakat untuk menurunkannya dalam isu-isu yang politis. Jadi kita bikin terutama main panel. Jadi ada 4 hari kan, tapi hari pertama itu kan pembukaan aja sebenarnya, malam aja. Tanggal 13 tuh ya? Tanggal 13 November ya. Terus 14, 15, 16 ini kan dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam ada berbagai macam acara. Tapi main panelnya kurator sebenarnya terutama kita mikirin yang main panel. Ada 9. Ya termasuk pembukaan dan penutupan juga ya sebenarnya. Ada 9 panel itu kita turunin tuh si kemanusiaan ini jadi topik-topik yang memang kita merasa dalam dunia yang sedang kacau ini sikap politik itu jadi sangat penting. Nah terus 9 itu dia ada nah ini menarik juga sih. Jadi memang kemanusiaan, tapi terus kita mikir harus yang non manusia juga harus kita bicarakan dong. Jadi justru si panel hari pertama tuh yang paling pertama tuh yang non antroposentrik ya. Jadi ngomongin yang lingkungan yang bukan manusia. Yang bukan manusia. Kita buka dengan panel yang ngomongin kemanusiaan lewat jalur yang bukan manusia gitu ya. Terus habis itu ada juga masyarakat adat. Isu masyarakat adat ini kan sebenarnya dia tidak sekadar tenun-tenun gitu. Itu tentu saja iya ya, kuliner atau apa, tetapi kan juga masyarakat adat saat ini menghadapi perampasan tanah ya. Dari kapitalisme ekstraktif. Nah, kemudian untuk kapitalisme ekstraktif ini kita ada sesinya sendiri. Nah, jadi ada satu sesi sendiri yang diberi stage juga. Diberi stage juga. Di main stage juga, ya maksudnya di main ini di hari berikutnya, aku lupa jadwalnya ya. Tapi ada satu khusus yang against capitalism and trapping gitu ya. Dan sebenarnya kita nunjuk itu ya kapitalisme ekstraktif. Ya itulah ya tambang sawit gitu yang ngambil tanah, yang merusak lingkungan, yang membayar buruhnya dengan sangat murah gitu ya. Mengekstrak nggak cuma lingkungan sebenarnya, tapi tenaga manusia juga diekstrak ya. Nah terus soal kesetaraan kita bicarakan juga. Lalu ada lagi Palestina tentu saja. Kalau ngomong situasi global, nah di situasi nasional Papua tentu saja. Ya. Cuma ini Papua ini kita sengaja kita bicara Papua, tetapi semua pembicaranya perempuan ya. Tapi mereka akan bicara nggak hanya gender, tentu saja akan bicara gender, tapi juga akan ngomongin HAM, lingkungan, rasialisme gitu ya, diskriminasi, juga kekerasan aparat ya, kekerasan yang panjang yang sedang mereka hadapi gitu. Terus hak buruh kita bicarakan juga. Nah, ini ada satu yang menurut saya penting di hari-hari sekarang untuk di Indonesia. Itu korban pelanggaran HAM dan juga pencatat pelanggaran HAM atau orang-orang yang akan membicarakan state violence, jadi kekerasan negara ya, yang rezim aparat lah ya, yang sempat kita jatuhkan waktu 98 gitu ya bersama-sama. Lu juga kali ya dulu. Tapi kayaknya muncul lagi nih gitu ya sekarang ya. Apa siklus atau apa? Ya, jadi satu pemerintahan atau satu penyelenggara negara lah ya yang aparat itu dominan banget ya. Jadi dulu capek-capek temen-temen dulu ya tolak duit fungsi ABRI gitu ya. Sekarang kita lihat militer ada di pangan, militer ada di mana. Nah, mereka jadi ini ya masuk ke dunia sehari-hari kita dan melakukan kekerasan. Nah, ini mau kita bahas juga di satu panel. Soal HAM. Nah, terakhir itu akan ada pernyataan solidaritas. Jadi statement of solidarity itu penutupannya.
Jadi kalau JLF yang kemarin-kemarin tuh biasanya suka ada pembukaan tuh ada satu author yang dipilih terus ngomong gitu ya. Biasanya yang internasional. Tapi untuk tahun ini nggak deh, kita bikinnya penutupan aja deh. Kayak ada di akhir. Di akhir dan kayak teman-teman itu nanti ngumpulin pernyataan solidaritas dari banyak penulis terus nanti dibacakan di malam terakhir gitu ya. Solidaritas ini penting, bagaimana dia tuh sastra itu ya. Sastra itu bisa jadi bagian dari perlawanan. Perlawanan atas penindasan ya, salah satunya gitu ya. Jadi kita pengen ada banyak penulis dan saya yakin sebenarnya penulis-penulisnya itu pasti punya ya, maksudnya punya keinginan yang besar untuk solidaritas dan pasti punya isu masing-masing untuk disuarakan. Untuk disuarakan ya. Memang ini menurutku situasi ketidakadilannya itu udah parah sih sebenarnya ya, nggak cuma di Indonesia ya. Nah, gitu ya kira-kira kalau tema ya. Ya, kalau pilihan sastra sendiri sebagai bentuk ekspresi ya, tadi juga mau mengangkat solidaritas. Kalau jurnalisme dibungkam sastra bicara, apakah memang ini juga ada korelasinya ke situ? Semua alat yang kita miliki kayak udah buntu gitu ya, lalu sastra harus dengan lantang bersuara. Ya, sebenarnya sastra itu kan dia ada di dunia sehari-hari kita ya. Tanpa kita sadari ya, ada ya naik denger lirik lagu gitu ya, itu sastra kan ya. Bisa liriknya jelek atau bagus itu tergantung selera lah ya. Tapi kan dia bisa menghibur, bisa membuat kita merasa nggak sendirian, tetapi tentu saja bisa buat melawan juga. Memang aku ini karena kamu jurnalis, aku juga jurnalis, jadi kamu nanyanya gitu ya. Dan mungkin kita merasakan hal yang sama ya gitu kan. Gue pakai suaranya Mbak Evi aja. Licik lu ya. Aduh, tapi memang jurnalisme ini terasa betul sih mestinya. Menurutku gimana gue balikin nih? Iya, rumit lah situasinya ya. Karena mau lantang bersuara resiko besar dan harus bermain dalam situasi yang serba nggak istilahnya ya. Nggak firm gitu loh untuk membuat pernyataan. Jadi main kalau dalam kategori yang kami lakukan di Kompas itu ya mungkin jadi olok-olok, tapi itu cara survival jurnalisme kepiting itu. Iya, jurnalisme itu dari samping gitu ya. Iya, dari samping. Jadi tahu ada bahaya di depan, kita tidak langsung mengajar, tapi dari samping kita beritahu bahwa ada bahaya di situ. Mari sama-sama menghindari atau kalau bisa melawan bahaya itu. Itu kupikir bener juga sih, bagi tugas lah ya. Kompas yang ini, Project Multatuli yang agak nabrak sedikit gitu ya. Agak nekat sedikit. Kalau Kompas kan besar ya, jadi kalau ada apa-apa risiko yang dihadapi lebih besar ya. Kalau kami lebih kecil bisa lebih inilah ya, bisa lebih urakan lah ya. Tapi memang iya, jurnalisme itu kan jurnalisme itu memang semakin terasa, maksudnya itu ada fakta-faktanya ya, misalnya laporan AJI setiap tahun tentang ancaman dan segala macam. Ancamannya itu juga jadi berbagai macam ya, legal, hukum, fisik, digital, wartawan kena doxing misalnya. Ya kan? Berapa kasus di kami juga terjadi. Atau pekerjaannya dipotong gitu ya, atau sekadar yang paling gampang tuh nggak dikasih informasi gitu ya, itu dibatasi yang paling akses, nggak dikasih akses gitu. Makin sulit memang terasa. Nah, sastra ini kan ya itu ya, dia bisa pakai jalan yang nggak lurus nabrak gitu ya. Dia dari titik mana tapi ternyata serangan jadi. Dia bisa dari sini, dia bisa dari situ gitu ya. Bisa dari banyak tempat, tapi ya bersama-sama gitu ya, bersama-sama sebenarnya sastra itu juga kan satu alat yang powerful ya, berkekuatan besar untuk menggerakkan, menginspirasi. Secara emosional tuh orang sebenarnya lebih kena ya sama sastra dibanding kalau jurnalisme kadang-kadang kering ya. Dan dingin ya. Kering dingin kadang-kadang ya. Bisa enggak, tapi kadang-kadang ya gitu ya, kering dingin. Nah tentu saja sastra, puisi, cerita pendek itu memang punya kekuatan tersendiri ya buat melawan. Dia belum tentu benar-benar
faktual atau peristiwa. Ya dia bisa berlindung di balik fiksi juga, tapi yang sebenarnya dari adalah yang dinyatakan gitu kan. Ya. Berputar-putar ya, gitu. Putar-putar. Ya dulu kan waktu zaman Orde Baru kan cara itu juga dilakukan. Iya, misalnya gue nggak tahu kalau lu dulu siapa. Kalau aku dulu kayaknya Seno Gumirai ya salah satu. Seno Gumirai yang tim-tim Seno waktu Gumirai itu. Haji Dharma, ya. Apa? Itu ya apa? Ya tentu ada banyak nama lainnya ya. Tapi ya sastra, seni, musik, teater itu bisa jadi kekuatan kekuatan perlawanan ya, mengkritik, ya, melawan gitu ya. Dan di stage ini diberi tempat ya untuk masing-masing di main stage itu menyampaikan apa ya pesannya gitu ya, Mbak. Jadi kalau kaitannya dengan tema besarnya yang tanah air di tubuh kita ya. Ini tuh jadi dari kemanusiaan terus ininya dong judulnya apa dong gitu ya. Masa judulnya kemanusiaan doang gitu ya, kurang. Sila kedua dong. Iya. Terus gimana kalau Homeland in Our Bodies gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya diambil dari puisinya puisi poet ya. Kok aku jadi lupa poet itu bahasa Indonesianya apa? Puisi ya betul. Penyair. Penyair poet ya. Iya, penyair. Penyair Palestina namanya Mahmud Darwish. Dan dia itu salah satu puisinya judulnya The Last Train Has Stopped. Nah, terus di situ dia nulis Homeland in Our Bodies. Sebenarnya body ya, apa enggak bodies. Tapi terus kita tweak sedikit jadi bodies. Homeland in Our Bodies. Jadi di balik itu tuh pemikirannya gini. Jadi ada tanah air di dalam tubuh kita semua. Maka dimanapun manusia berada, kita tuh harus bebas dari penjajahan gitu ya, penindasan, ketidakadilan. Dan dengan demikian juga tidak ada satupun yang berhak menjajah, berhak menindas atau berlaku tidak adil gitu ya. Jadi kita masuknya dari puisi lah ya, dari puisinya itu Mahmud Darwish. Jadi memang kemanusiaan, tapi kita juga memang pengen dia kata-kata kuncinya itu adalah ya tentu saja kemanusiaan, perlawanan, solidaritas. Itu sebenarnya gaung yang kita pengen nanti selama 4 hari itu nanti kita dorong ya. Penulisnya ada 32. Yang internasional ada 5, perempuannya ada 20, jadi lebih banyak daripada laki-lakinya. Enggak terlalu sadar sebenarnya kita. Enggak kayak dihitung kuota gitu, enggak kayak DPR karena kuratornya, gitu. Direkturnya perempuan kayak. Enggak juga, yang usul perempuan juga Roni sama Kiki juga gitu usul-usul gitu. Ini aja sih ini enggak terlalu sadar lah gitu ya. Tahu-tahu pas itu keren juga kita ya. Melampaui lebih banyak 30% bahkan. Melampaui kuota DPR 30% ya. Terus sebenarnya yang benar-benar basisnya di Jakarta malah cuma 5 karena Jakarta International Literary Festival itu kan dia sebenarnya internasional ya. Meskipun dia di Jakarta. Nah, ada dari Papua banyak. Aceh ada, Kalbar, NTT, NTB ya. Dan dari daerah Jawa, Jogja lumayan banyak. Makanya ini sebenarnya menarik juga ya. Tanya sama teman-teman penulis di Papua sama Aceh, perasaannya gimana coba Soeharto jadi pahlawan? Sebelum nanya ke mereka, saya tanya Mbak Evi dulu. Tapi kalau Papua sama Aceh ini tanggal syutingnya 10 November nih. Papua sama Aceh iya kan dua yang ngalami dengan sangat ekstensif ya. Mereka, mereka lukanya itu kan jauh lebih banyak dari kita ya. Buat aku sendiri yang di Jawa yang lukanya nggak sebanyak itu aja kan, yang ngeri juga ya, ngeri juga. Tumbuh di Orde Baru itu kan dulu, pas waktu mahasiswa juga ya. Ya aku jadi mahasiswa sebelum 98 kan, terus pas 98 itu di Jogja ya ngalamin ya. Udah lulus Mbak Evi 98? Belum. Masih? Lama aku. Nggak lulus-lulus. Seangkatan siapa? Wamen? Aku 94. 94 masuk? 94 masuk. Okay. Aku seangkatannya sama siapa ya? Putut? Dia kayaknya 95 apa ya? 95 ya, oke. Sama kita 94. Oh sama, seumur dong. Karena aku di STF. Di STF di Arkara. Ya, ngelawan juga kan dulu STF. Di situ. Dengan filsafat. Tapi emang ngeri waktu itu.
Kalau kita lihat situasi politik yang begitu mengekang, kita mau keluar dari kampus itu kan ada perasaan takut, represif. Akhirnya ada satu namanya Sulaiman Haikal, itu pijar jaringan yang ada di Jakarta. Dia mahasiswa di STF, berdiri di atas meja dan berteriak kepada kami semua di kelas, hari ini kita harus keluar dari kampus ini untuk bersama-sama menurunkan Soeharto. Habis itu kita jalan ke Salemba. Aku ingat itu kira-kira bulan Januari 98 itu. Ketika mahasiswa dan masa yang di luar mahasiswa itu belum bisa nyatu kan. Nah, itu terus pertemuan antara mahasiswa dan kelompok non-mahasiswa itu menjadi gelombang yang besar. Itu kayak pintu atau tembok yang tadi demikian besar nggak bisa kami tembus. Setelah aksi itu besoknya kami kayak lebih leluasa aja, berani aja jalan. 98. Jakarta sih dulu nggak aman ya. Kalau Jogja tuh memang lebih aman ya. Meskipun gosip-gosip juga ya. Dan aku kan ini ya cindo kalau zaman sekarang ya. Jadi gosipnya juga ya apa kerusuhan 98 ya. Aduh. Dan aku kira nanti ngumpul di JLF juga menurutku bisa jadi sangat mungkin nih akan muncul pasti gitu ya. Kan banyak yang keberatan aku kira. Karena ya itu ya, kalau dia jadi pahlawan artinya pemerkosaan 98 itu misalnya jadinya sudah tidak diakui gitu ya. Jadi berarti nggak apa-apa gitu ya. Berarti ada kayak ada pesan begitu kan? Iya. Ya otomatis karena yang berkuasa ketika itu dijadikan pahlawan kan nggak ada. Iya. Catatan atas kepahlawanan kan nggak boleh ada kasus-kasus yang menciderai kepahlawanannya kan. Iya. Dan itu kan waktu aku di Jogja yang agak jauh dari Jakarta lah ya. Itu aja kan tetap ngeri juga ya. Sempat nggak boleh keluar tuh sama teman-teman waktu yang Mei itu ya, yang puncaknya yang Mei itu. Aku sempat disuruh diem aja tuh, nggak boleh keluar. Tapi aku kan kayak nggak mau, aku pengen keluar gitu kan. Terus balik ke JLF sendiri tahun ini sebenarnya kan ada yang mau disuarakan tadi dengan tubuh kita ini adalah tanah air kita, di mana di situ tidak ada kekerasan, tidak ada ketidakadilan, tidak ada kolonialisme bahkan. Nah, dikaitkan dengan tema yang begitu banyak itu di state-state yang beragam itu, di mana Mbak korelasinya? Ya jadi si ketidakadilan, penindasan gitu ya, terus dan perlawanan atas itu kan memang dan kolonialisme gitu ya. Kolonialisme itu kan nggak bisa dilihat kayak orang kulit putih Belanda gitu menjajah orang Indonesia gitu ya. Tapi praktik kolonialisme atau imperialisme itu kan masih ada sekarang, cuman bentuknya dia warna kulitnya bahkan bisa sama-sama coklat gitu ya. Bisa sama-sama orang Indonesia, tapi ini juga ya menindas juga lah gitu ya kasarannya ya. Misalnya di topik masyarakat adat, seperti tadi aku bilang, masyarakat adat ini kan sedang menghadapi situasi di mana-mana banyak dan seringkali proyek strategis nasional ya. Yang melabrak ya, atau merampas ya. Ngambil tanah, merusak lingkungan, bikin polusi nggak selesaikan atau nggak bertanggung jawab lah ya. Nggak bertanggung jawab. Mereka nggak mau korporat ini yang seringkali didukung aparat, misalnya dia nggak mau memperbaiki praktiknya gitu ya. Sebenarnya mestinya ya tambang misalnya ya diminimalisir polisinya, tapi nggak mau kan, mereka nggak mau. Dan ketika masyarakat itu protes, yang maju ke depan itu tentara sama polisi ya. Dan itu jadinya memang banyak ya. Sebenarnya nggak cuma masyarakat adat ya. Kemarin itu yang waktu Hari Petani Nasional atau internasional ya, internasional kayaknya. Konsorsium Pembaruan Agraria itu kan ngegeruduk DPR ya. Itu aku tercekat juga ya lihat foto-fotonya di media-media itu. Mereka bawa banyak foto orang-orang petani-petani
di seluruh Indonesia yang banyak masyarakat adat gitu ya. Ditaruh di depan DPR gitu. Ini loh yang dikriminalisasi, ini yang masuk penjara hanya karena mereka ngebelain ruang hidup mereka. Dan benar kan, maksudnya kalau kayak masyarakat adat itu kalau digusur emang disuruh pindah kemana? Ya sebenarnya nggak cuma masyarakat adat, tapi lebih kompleks ya. Persoalan kalau itu kena ke masyarakat adat ya. Itu nggak bisa dipindahin, terus mereka disuruh gimana gitu, sementara mereka kan bertahun-tahun itu subsisten, misalnya cari ikannya di sungai yang itu, cari makannya atau berburu di hutan misalnya gitu kan, terus mereka punya kebun biasanya kan, ada tanah yang mereka buka sedikit buat kebun sayur atau apa, terus dipindahin. Situasi yang sangat berbeda, itu langsung ada pemiskinan yang sangat parah. Nah itu misalnya ya. Nah kalau yang Palestina tentu saja itu jelas genosidanya ini kan, meskipun sudah ceasefire atau apa yang Trump bangga banget, padahal nggak ngapa-ngapain. Bare minimum aja enggak ya gitu. Nah genosidanya itu kan proyek kolonialisme paling baru di dunia ini itu masih berlangsung. Itu kan juga harus kita bicarakan. Papua itu kan setelah dan ini zaman Soeharto ya. Zaman Soeharto itu kan yang dihabisin Kalimantan. Kalimantan ini sekarang sudah hampir habis. Hampir habis, terus mereka langsung melirik lah gitu ya Papua. Ke timur. Papua, terutama Merauke ya. Namanya sih cakep-cakep lah ya, swasembada pangan gitu ya, terus apa? Food estate. Ya food estate buat ketahanan pangannya kita gitu ya, seolah-olah bagus gitu ya. Tapi selain dia merampas, juga kan dia ini ya food estate itu ya gitu aja ya, hasil panennya ya nggak ada itu, belum ada kelihatan lah ya, ada arah benar bahwa akan ada ketahanan pangan dari situ. Sementara pengorbanan orang yang kita mungkin dengan mudah bilang ya, yang penting bukan aku yang berkorban ya gitu, ruang hidup saya aman-aman aja gitu, kita yang di Jakarta ya. Tapi kan nggak bisa begitu. Ada yang kan aneh gitu, bikin food estate ketahanan pangan, tapi orang yang tinggal deket situ jadi kelaparan gitu. Itu beneran real terjadi gitu. Di Project Multatuli juga kita banyak liputan laporan tentang itu ya. Laporan tentang proyek strategis nasional, salah satunya food estate ya. Ada lagi kawasan-kawasan industri kan. Kawasan-kawasan industri yang katanya mau bawa pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi betul mungkin tercatat iya, tetapi juga ada data lain yang mengatakan bahwa jumlah orang miskinnya sebenarnya di sekitar itu meningkat. Ya, meningkat gitu ya. Atau ya stagnan aja, nggak berkurang. Lapangan pekerjaan oke, betul kita sedang butuh lapangan pekerjaan. Tetapi pekerjaannya itu pekerjaan yang ini ya, buruh murah misalnya. Nah ini juga kita ngomongin kan soal apa? Buruh ya, soal hak buruh ya. Karena ya. Kita semua ini kan kelas pekerja lah ya, kita semua di sini gitu ya. 95% orang Indonesia mungkin kelas ya. Enggak sih ya, ada yang pengusaha juga tapi UKM ya, bukan pengusaha yang itu ya, pengusaha yang susah banget gitu ya, dapat untung. Tapi banyak diantara kita kan kelas pekerja informal maupun formal. Situasi kerja kita masih sangat buruk. Itu kan juga bisa disebut sebagai penindasan atau ketidakadilan. Jadi masuknya tuh lewat situ ya, masyarakat adat, terus isu kelas pekerja. Pelanggaran HAM itu jelas tentu saja ya, pelanggaran HAM adalah penindasan kan, dan nggak adil juga. Terus lingkungan itu sangat erat kaitannya dengan penindasan politik, karena kayak apa ya, yang kita sebut sebagai, kita sering-sering nyebut oligarki itu ya kalau di Indonesia ya. Oligarki ini kan sebenarnya mereka-mereka pengusaha atau politisi yang mengakumulasi kekuasaan untuk mengakumulasi
kekayaan. Lalu dari akumulasi kekayaan mereka mengakumulasi kekuasaan. Terus nggak ada gitu. Berhenti-berhentinya nih gitu ya kan. Terus sampai dia besar. Nah, yang kita sebut sebagai oligarki di Indonesia itu kunciannya itu ini sumber daya alam. Oh, dari situlah dia membesar dan berkoloni. Jadi jadi itu juga kita ketika ngomong lingkungan itu pasti akan ngomong politik. Ngomong masyarakat adat pasti ngomong ketidakadilan penindasan politik gitu ya. Ngomong hak pekerja politik pasti. HAM apalagi gitu ya. Apalagi zaman sekarang dengan Presiden Prabowo. Semua ya itu kemudian memang jadi masuk ke ini ya, kemanusiaan. Lalu kita pengennya waktu itu kurator ya kemanusiaannya langsung masuknya ke political statement gitu. Jadi memang dirancangnya terutama untuk yang main 9 panel utama ya. Kalau yang di luar panel utama agak lebih bebas lah. Agak beragam juga. Beragam. Jadi ada yang komunitas ya, ngomongin puisi, ngomongin ini. Kalau yang main panelnya itu namanya Authors Forum ya. Authors Forum 1 sampai 9 itu memang harus diakui agak berat sih. Nah, dengan pesan atau suara yang mau dilantangkan demikian kencang, pasti kan ada harapan ya bahwa ini akan didengar atau akan dapat respon atau setidaknya membawa perubahan lah. Ada misi membawa itu juga nggak di JLF? Atau hanya sekedar ya ini main stage untuk bersuara, lalu kemudian mari sama-sama meluaskannya lagi gitu. Kalau didengerin sama pemerintah sih syukur kalau iya ya, tapi emang orang-orangnya di pemerintahan baca buku gitu. Kok nggak terlalu yakin ya? Atau kalau baca buku yang mana ya gitu. Emang pemerintah sekarang punya kemampuan mendengarkan gitu ya. Jadi targetnya sebenarnya bukan supaya didengerin pemerintah ya, tapi lebih kayak membangun solidaritas sebenarnya. Jadi nanti meluaskan ini ya. Jadi kita tuh kepengennya solidaritasnya nggak hanya antar penulis gitu ya, tetapi juga dengan pembacanya dan yang datang gitu kan. Nah sebenarnya kita berharap Mbak Vivi tuh pesen 30.000 orang ya Via bisa datengin ya ini dari podcast begini. Setidaknya solidaritasnya terluaskan di 30.000 orang, mudah-mudahan. Amin. Iya, gitu. Dan solidaritas itu kayaknya sekarang juga menyebar dengan cara-cara yang community based ya. Iya, jadi memang ruang untuk komunitas itu lumayan cukup ya dalam waktu 4 hari tentu saja waktunya terbatas ya, tetapi dalam waktu 4 hari ada ruang-ruang buat komunitas. Komunitas baca buku, komunitas puisi, komunitas ada media juga gitu ya. Misalnya Project Multatuli, Konde juga bikin acara di situ, Tempo. Amnesty juga bikin acara di situ misalnya. Usman. Ini memang harus jadi satu acara yang serius tetapi juga meriah dan harus mengundang banyak komunitas kita paling nggak, bukan harus, harapan kita begitu. Jadi mesti seru-seruannya iya tapi serius juga iya gitu ya. Ya harapannya sih solidaritas untuk mengajak semua orang itu bisa melawan lewat sastra, puisi, cerpen, tulisan jurnalistik, atau cuman bicara, atau lewat podcast, atau lagu. Itu sih yang kita kepengen. Tetapi sebenarnya ini aku perlu ngomong ini juga yang nggak terlalu berat lah ya, yang agak lebih ringan ya. Yang agak lebih ringan adalah sejak 2021 itu kan sebenarnya Jakarta itu adalah dicanangkan oleh UNESCO sebagai bagian dari sesuatu yang mereka namakan sebagai Cities of Literature. Susah banget sih, Mas. Cities of Literature. Jadi kota literasi atau kota sastra lah gitu ya. Nah, dari pencanangan itu
salah satu ukuran kenapa Jakarta disebut itu karena salah satunya ada JILF. Oke. Nah, tapi JILF ini kalau menurutku itu masih kurang dapat dukungan nih. Dari kotanya? Ya, yang tahun ini syukurnya iya. Yang tahun ini syukurnya iya. Tapi tahun kemarin misalnya enggak. Oke. Tahun kemarin soalnya masih gedumberengan pilkada kali. Iya kali ya. Politik mengalahkan. Politik yang itu ya, politik yang elektoral ya, bukan politik yang ini ya, bukan politik P-nya kecil itu ya, mengalahkan politik yang P-nya gede. Nah, dukungan dari warga Jakarta yang bayar pajak lah ya, dukungan pajaknya orang Jakarta, dukungan pajak nggak hanya orang Jakarta menurutku sebenarnya, warga Indonesia lah ya. Itu seharusnya ada alokasinya supaya JILF ini bisa lebih besar dalam arti gini. Misalnya JILF-nya sendiri main eventnya 4 hari. Tetapi kan bisa, dan ini kan terjadi ya, rangkaiannya ya. Aktivasinya itu kan bisa menghidupkan kota sehingga Jakarta ini nggak cuma mengklaim kota literatur gitu ya, tapi benar-benar beneran ada hidup gitu. Dalam aktivitasnya. Iya, dan itu ya tentu saja butuh dukungan dari dari pemerintah yang bertindak sebagai fasilitator ya. Jadi bukan mereka loh, bukan uang pemerintah loh ya, ini uang rakyat loh ya. Dan sebagainya. Tapi mereka harus fasilitasi supaya ini terjadi gitu kan. Jadi ada uang rakyat yang masuk ke perhelatan semacam ini. Kita di Indonesia ada Ubud, Makassar, Jakarta, ada beberapa yang lain. Dengan masalah pendanaannya sendiri-sendiri ya. Tapi ya saya sih berharapnya semoga Jakarta karena mengampu status sebagai literasi tadi ya, City of kok susah. City of Literature. Oh my god, City of Literature. Itu 2021. Sejak 2021 sebenarnya. Ya. Nah, ini direktur festivalnya Mbak Avianti Arman nih, Mbak Vivi nih. Krusial banget ya dia untuk memperjuangkan sehingga dapat dukungan dana. Karena kalau enggak, aduh sedih banget ya. Nggak ada duitnya gimana coba. Tadi ngumpul ya Mbak, komunitas iya, lalu juga author yang di main stage, dan juga ada jurnalis ya, dan kelompok media ya, ada Konde, ada Mutatuli, ada Tempo yang memeriahkan acara di situ. Memeriahkan ya. Ada komunitasnya misalnya Bu Ibu Baca Buku. Jadi komunitasnya ini banyak sih emang ya. Ini aku bacain aja ya dari ini ya. Soalnya aku nggak hafal. Akar Pohon, Bu Ibu Baca Buku, Bu Ibu Book Club ya. Bu Ibu Baca Buku Book Club. Oke. Konde ya, Kongsi 8, Kreabi, terus ada perpustakaan jalanan juga, ada banyak banget nih komunitasnya. Iya nih, nggak usah gue sebut semua lah ya, banyak lah ya. Jadi teman-teman ini aja deh, lihat di jlf.indo lah ya, komunitasnya mana aja. Dan sebenarnya itu kan cuma sebagian kecil daripada komunitas di Jakarta. Jakarta tuh gila sih sebenarnya. Banyak ininya banget. Ya, sastranya, bukunya. Dan termasuk yang paling mewah sebenarnya Jakarta itu bisa ini ya, kita tuh di Jakarta tuh gampang banget baca buku. Mau baca tapi memang harus beli ya, maksudnya kalau kasarannya kalau miskin lah ya, pendapatan nggak terlalu gede, emang agak sulit. Makanya ada perpustakaan jalanan segala macam ya, yang buka akses gratis. gitu ya. Memang kalau menurutku sih bahkan di Jakarta aja perpustakaan umum itu masih kurang sebenarnya. Nggak di semua ini kan, nggak di semua wilayah tuh ada perpustakaan yang hidup gitu loh, yang ada acaranya, yang benar-benar orang tuh datang baca gitu buku dan pinjam gitu. Tapi Jakarta itu udah termasuk dibandingin bagian Indonesia yang lain cukup mewah untuk punya fasilitas-fasilitas mewah banget. Makanya sebenarnya kalau ada orang bilang minat baca orang Indonesia itu ya rendah, itu kan salah. Sebenarnya gini, salahnya itu
satu, data yang dipakai itu salah. Karena aku pernah sebagai editor nih ya, aku sebagai editor pernah ngelacak tuh data-data yang dipakai. Datanya, sampai aku email UNESCO, mana sih itu bukti bahwa risetnya, riset ininya loh, aku tuh pengen baca. Karena yang sering dikutip itu kan UNESCO bilang dari 1.000 orang Indonesia cuma 1 yang minat baca. Nggak ada itu, nggak ada risetnya. Aku cari obrak-abrik di pangkalan data UNESCO itu nggak ada. Juga. Sampai aku email orang UNESCO, mereka nggak bisa kasih. Jadi nggak ada itu risetnya. Itu ironisnya adalah disebar-sebarkan oleh orang yang literasinya rendah ternyata gitu ya. Jadi nggak ngecek lagi data asalnya untuk dipakai. Terus data yang ini nggak dibaca baik-baik. Terus ada juga yang Indonesia dari 62 negara ada itu di nomor 60 itu lah. kan bukan minat baca, tetapi apakah fasilitas membaca di Indonesia memadai atau enggak? Perpustakaan ada berapa? Jadi yang disalahin itu di riset-riset itu bukan disalahin lah ya. Yang disorot itu sebenarnya pemerintahnya. Baca, ya. Betul. Bukan masyarakatnya. Bukan masyarakatnya yang diledek-ledek. Udah gitu diledek-ledeknya sama Kominfo ikut-ikut lagi ngeledek gitu. Ini yang nge-upload juga literasinya rendah berarti ya, nggak cek gitu. Ngeledekin masyarakat Indonesia. Enggak loh, karena minat baca itu ada. Yang nggak ada itu fasilitasnya. Bayangin di NTT gitu ya, nggak usah lah di Jawa aja gitu. Di Jawa aja, kalau tinggal di desa, mau baca buku, itu yang bisa diakses adalah perpustakaan di sekolah. Tapi perpustakaan sekolah, dan ini ada datanya, ada risetnya. Perpustakaan sekolah kadang-kadang dijadiin tempat pingpong. Terus atau bukunya itu nggak boleh dipegang-pegang supaya nggak rusak. Masih dibungkus lah. Iya. Jadi nggak dipinjemin gitu loh. Jadi guru-gurunya agak khawatir bukunya rusak. Padahal nggak apa-apa, kan rusak dibaca ya. Terus ininya juga koleksinya itu nggak diperbarui bisa sampai bertahun-tahun. Masih itu aja. Masih itu aja. Terus tidak ada program dari dinas itu ya atau dari dinas atau dari mana untuk menggiatkan baca. Ya kan harus bikin ini kan baca bersama gitu ya. Kegiatan. Perpustakaan anak tuh misalnya nggak cuma sekedar memajang buku anaknya, tapi juga ada aktivitas dengan anak-anak itu. Harusnya ya. Jadi sebenarnya berhentilah itu ngetawain sesama warga. Padahal itu menunjuk hidung ke pemerintah kan. Sebenarnya iya, semua. Jadi ada riset yang negara 60 sekian itu. Peringkat 60 sekian itu menunjuk ke yang negara, penyelenggara atau pemberi fasilitas kan sebenarnya. Yang ngasih fasilitas sebenarnya. Jadi itu kalau ada orang pejabat pemerintah yang masih pakai itu minat baca rendah gitu. Itu sedang menunjuk dirinya sendiri untuk melakukan perbaikan ya. Berarti kamu juga Tapi kalau temuannya Mbak Evi sendiri terkait dengan minat baca di masyarakat Indonesia, apakah ada riset atau by observasi atau temuan jurnalistik itu gimana sebenarnya? Iya, itu sebenarnya riset ya. Jadi risetnya itu persis itu menemukan bahwa yang tadi salah satu yang aku bilang ya, kalau angka sih nggak ada ya, bahwa ternyata minat baca orang Indonesia susah juga ngukurnya kan sebenarnya. Kamu pengen baca atau enggak gitu ya atau apa? Ya kalau pengen baca mungkin ditanya semua juga mungkin ya mau aja, kenapa enggak gitu kan baca. Tapi ya itu ya salah satunya kondisi-kondisi misalnya toko buku itu kan kemewahan. Harga buku juga nggak ada subsidi dari pemerintah. Relatif tinggi Indonesia, buat ke Malaysia penerbit. Buat penerbit-penerbit itu mereka nggak bisa kan jual buku harganya murah. Ya dengan harga mereka sekarang aja untungnya sedikit banget. Penulis itu, ya ampun, jadi penulis bayarannya 10% cuman, itu pun potong pajak. Iya. Kecuali bukunya laku 1 juta eksemplar. Ya jarang lah ya yang bisa gitu Mbak Lela satu misalnya. Ya itu kan tapi jarang ya. Dan jarang sekali. Kan setahun nulis berapa coba? Masa sebulan sekali nulis ya apa isinya? Kalau sebulan sekali nulis. Jadi memang keseluruhan infrastruktur atau fasilitas untuk mendorong orang minat untuk baca. Mau baca itu
Ya hampir-hampir bukannya nggak ada. Inilah nggak serius lah, nggak serius. Jadi ya bisa dilihat dengan bagaimana JLF dari tahun ke tahun tidak selalu sudah dapat alokasi dana gitu. Jadi ya orang kayak Mbak Vivi nih yang apa direkturnya yang wah mesti kemana-mana pontang-panting gitu ya. Gitu kan. Kalau aku sebagai kurator kan cuman semangat Mbak, semangat gitu kan. Kalau kurator kan cuman kayak siapa ya penulisnya gitu kan. Bikin catatan kuratorial gitu-gitulah ya kalau kurator. Nah ini yang direktur JLF, panitia JLF yang memang harus berjibaku nyari ininya pendanaannya ya. Itu krusial juga untuk sebuah event yang 3-4 hari dilakukan ya. Iya. Jadi ya sebenarnya ini ya aku sih berharap ini. Nah kalau yang ini aku berharap pemerintah dengerin nih. Apa Mbak Evi? Ya alokasiin dong uang rakyat buat sastra gitu kan, uang rakyat buat literasi, uang rakyat buat literatur ya, buat buku, buat tulisan, buat pembaca, buat supaya orang lebih mudah mengakses ya, lebih mudah mengakses dan kemudian jadi suka. Gimana mau suka baca kalau ketemu buku aja jarang gitu ya. Gitu. Jadi pertama-tama memang harus diketemuin dulu sama bukunya kan. Iya. Nah itu gitu panjang sih urusannya sih emang, ya, ke penerbitnya, ke pengarangnya, ke pajak untuk buku kertas dan penulis, itu kan juga soal yang kemarin dibicarakan oleh banyak penulis tuh. Iya. Dia berjuang untuk sesuatu yang kayak negara nggak peduli gitu ya, padahal tugas negara kan yang dia lakukan kan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Dengan bacaan-bacaan Iya, itu kan mandat undang-undang. Iya, penting dan dilakukan oleh para kan penulis dan penerbit. Tapi iya, mereka yang mengambil mandat itu dengan sukarela, bukannya dibantu, malah seringkali dipojokkan, bahkan tidak dibela. Kita mau beli buku dari luar negeri aja dipajekin. Betul. Ya kan? Banyak kan cerita-cerita yang beli buku dari luar negeri kesangkut di bea cukai kan? Ya, itu juga aneh banget. Orang mau baca, orang mau belajar kok dianggap sedang mengakses barang mewah. Ya itu memang banyak masalah ya. Perpustakaan aja ya. Ya ini sekadar cerita aja ya. Dulu aku fellowship di Amerika ya. Itu di satu kota yang dia kota satelitnya DC. Jadi namanya Silver Spring, dekat sama Washington DC. Jadi dia masih satu sistem metro lah ya. Metro dan bis itu. Nah aku kan bosan ya kerja di rumah, maksudnya kayak di rumah terus gitu nggak sepi gitu ya. Sepi. Jadi aku tuh naik bis, naik metro, lihat peta, hampir semua perpustakaan di semua distrik di DC itu aku kunjungi buat kerja. Dan itu aku lihat memang dia aksesibel, bukunya banyak yang baru. Terus bagian perpustakaan anaknya itu ada programnya. Oh iya. Jadi kayak ada mendongeng, ada ini, terus ada anak-anak kecil datang sama orang tuanya gitu. Aku ngebayangin anakku mau ku bawa begitu di mana di Jakarta. Jakarta loh. Susah. Apalagi di tempat lain, ya kan? Tempat lain di Jogja mungkin lebih banyak. Di Jogja mungkin ya ada, tapi pada akhirnya kan warga sendiri yang betul bikin. Ya, bukan pemerintah, bukan. Ya ada perpustakaan umum, ada perpustakaan daerah, tapi dia kurang memanggil-manggil lah gitu kan, nggak ada aktivasinya kan. Nah, ini beberapa ini juga pegiat literasi juga nanti ada juga tuh yang di JLF ya, yang akan bikin cerita tentang aktivasi mereka ya. Ya, yang bikin apa? Yang bikin perpustakaan jalanan, ada yang bikin taman bacaan gitu ya. Ada upaya-upaya yang warga sama warga lah gitu ya, kayak warga bantu warga jadinya ya. Yang makin relevan lagi tuh. Dulu di Jogja itu ada lupakan negara, jangan berharap pada negara, teruslah bekerja itu. Sekarang hari-hari ini kayaknya kita ngerasa, aduh ini institusi yang harusnya mengorganize kita, membantu kita mengatasi persoalan, kita dibiarkan bertarung sendiri-sendiri kan? Iya, ya tentu saja maksudnya bahwa warga yang punya inisiatif itu menyenangkan ya, tetapi kan kalau nggak dibantu pemerintah kan ya dia nggak bisa masif ya, dan kurang cepat gitu berkembangnya kalau nggak dibantu sama
negara yang sebenarnya punya sumber daya, punya aturan, punya segala hal yang bisa dikoneksikan kan? Iya, mendingan dukung industri buku daripada bikin IKN ya, atau food estate. Mbak Evi kan dulu jurnalis panjang ya, 20 tahun kan di Jakarta Post ya, benar kan? Iya, lalu kemudian 18 tahunan lah. Pensiun atau kemudian aku resign. Lalu kemudian membangun proyek Multatuli itu. Ya, 2021 aku sama 3 teman lain yang jurnalis semua ya. Jadi berempat kami bikin proyek. Evi, Fahri Salam, dia dulu redaktur utama Tirto ya, Tirto. Sekarang dia Pemretnya. Oke. Dia Pemret sekarang. Pemret Project M Fahri Salam. Terus ada teman Jakarta Post namanya Ari Hermawan. Sama Ahmad Arif Kompas. Aik, ada di situ orangnya. Ada di situ ya orangnya. Ada temanku juga di situ, fotografer Ricky. Iya, itu teman di STF dulu. Cuman dia setahun habis itu dia kuliah di kampus yang lain. Iya, Unpad dia terus. Nggak betah kayaknya di STF. Ricky juga dulu Jakpos kan. Ricky sejak awal banget. Tapi kalau pendirinya 4 ya, 2021. Apa yang mau diperjuangkan di Project Multatuli itu dan bagaimana kelanjutannya sekarang di 2025 ya, setelah 4 tahun? Ini kita udah 4 tahun lebih, lumayan menyenangkan tapi juga bikin deg-degan ya. Deg-degan tapi seneng gitu. Sebenarnya waktu itu kita tagline-nya kan melayani yang dipinggirkan dan mengawasi kekuasaan agar tidak ugal-ugalan. Tapi pada praktiknya memang kita ngelihat ada banyak isu yang diabaikan, ada banyak komunitas yang tidak didengarkan, ada banyak warga yang perspektifnya tidak dipanggungkan atau diamplifikasi ya, tapi misalnya ada konflik, ceritanya objektif tapi sebenarnya nggak juga ya. Ngomongnya sih objektif tapi sebenarnya perspektif lebih banyak perspektif inilah ya. Perspektif yang lebih berkuasa lah ya, sama yang lebih punya uang yang diamplifikasi gitu ya. Jadi waktu itu kita ngelihat sebenarnya industri media ini pada akhirnya memang praktik dominannya itu male centric, jadi perspektifnya laki-laki karena di ruang-ruang redaksi lebih banyak laki-laki. Jakarta centric. Jadi memang apa-apa dilihatnya tuh diukurnya dari Jakarta. Banjir di Jakarta sehari ribut heboh. Banjir 2 bulan di Kalimantan Selatan. Orang nggak ada yang peduli. Nggak ada yang peduli gitu ya. Industri media kita sangat Jakarta centric. Sama setelah dipikir-pikir elite serving, jadi lebih ngelayanin elit daripada yang dipinggirkan, daripada warga biasa gitu ya. Jadi misalnya warga miskin itu dia sering perspektifnya nggak dapat tempat, ya. Yang besar itu kan pejabat, ya yang paling sering kita sodorin itu lah ya, tape recorder itu kan cowok setengah baya hidup di kota gitu. Jakarta umumnya. Iya, Jakarta umumnya. Entah pejabat, pengusaha, pakar. Tentu saja ada yang banyak yang nggak pernah didengerin, yang paling buntut itu yang kebalikannya dari itu semua. Perempuan, usia muda, tinggal di pedesaan. Perempuan adat misalnya. Itu yang paling nggak pernah, seumur-umur nggak pernah disodorin ini ya. Nah itu, jadi kita kayak ini ada ekosistem informasi kita ini yang juga selain dikuasai logika pasar ya. Jadi kalau kita bikin berita tuh diharapkan kliknya banyak gitu kan. Kalau cerita tentang kaum miskin kota yang lagi berjuang melawan penggusuran, siapa yang klik gitu ya. Akhirnya nggak dikerjain tuh sama redaktur-redaktur sama wartawan karena udah mah capek. Udah mah capek mesti ke pelosok gitu ya, kemana. Terus yang baca sedikit, buat apa dibikin gitu. Biayanya tinggi gitu. Kliknya sedikit gitu kan. Nah, jadi ada situasi itu waktu itu. Dan juga algoritma, bagaimana big tech, platform-platform gitu, kayak Google mengatur mana yang harus layak kita atau dimunculkan dengan fees paling tinggi ya. Itu kan sangat diatur tanpa kita sadari. Biasnya banyak banget. Biasnya kira-kira hampir sama lah ya. Urban centric, male centric, ini. Nah, kita terus
kita lawanlah algoritmanya. Jadi kami dengan sadar bikin jurnalisme telaten aja lah, slow journalism. Jadi kita nggak usah ngejar-ngejar setiap hari harus ada update sekian besar URL. Ya udah kita ini aja deh seminggu 3 lah, 4 dulu pernah seminggu 4, terus 3 aja deh gitu ya. Sekarang 2 aja deh gitu ya. Tapi situasi terakhir ya sejak demo-demo kemarin akhir Agustus lebih intens. Ya, tapi banyak main di media sosial juga akhirnya ya. Yang lebih cepat ya, lebih cepat gitu ya. Memang ada kebutuhan itu ternyata. Tapi slow journalism itu juga menyenangkan dalam arti kami ngangkat suara-suara yang aku sendiri sebagai pendirinya nggak pernah tahu gitu. Maksudnya kan aku juga selain sebagai pemimpin umum ya atau direktur eksekutif, itu kan juga aku pembaca kan. Aku pembaca Project Multatuli juga. Jadi maksudnya ada banyak hal yang aku juga nggak tahu gitu. Ada aha momennya ya. Iya, terus banyak baca di Project M. Kami kerja dengan banyak freelancer. Udah 100 lebih lah ya di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jurnalis. Jadi nggak harus ngirim dari Jakarta ya kalau ada liputan. Kita upayakan enggak. Selain lebih ngirit, kita juga perspektifnya lebih original ya. Mereka lebih kenal lapangan, lebih lebih menghindari lah ya parasut sedapat mungkin nggak parasut lah. Meskipun ya tentu saja tidak terhindarkan juga ya. Tapi sedapat mungkin lah kita usahakan. Jadi ada jurnalis-jurnalis yang kerja sama-sama kita basis freelance itu kalau jurnalis aku lupa, tapi seluruh yang pernah kerja sama itu kan ada seniman, videografer, fotografer, jurnalis, penulis, peneliti. Itu hampir 200 lah ada di hampir semua provinsi Indonesia. Udah ada. Jadi kayak kita punya orang mau cari siapa? Topik apa? Di daerah mana? Iya, di daerah mana? Mau nulis apa gitu kan? Ada gitu kan. Jadi kita berkoneksi sama banyak. Itu bagian dari siasat juga ya untuk membuat satu cost-nya juga menjadi lebih murah gitu ya. Dia lebih murah, tapi juga dia lebih berjejaring. Jadi jaringannya lebih luas. Sehingga dia lebih kolaboratif ya, dan kami juga kerjasama sama media lokal gitu ya. Jadi berusaha mengisi tempat-tempat yang selama ini kosong itu, nggak disuarakan ya. Ada istilahnya news desert itu, jadi gurun berita ya. Kami berusaha ngairin dikit-dikit lah ya, netes-netes gitu ya. Tapi berat. Maksudnya. Nah itu bagian menyenangkan, deg-degannya apa Mbak? Deg-degannya itu ya, jadi kami ini termasuk yang agak awal-awal lah ya, awal-awal ngeritik polisi. Ngeri kan? 2021 waktu itu kami baru berusia, kami didirikan bulan Mei. Maksudnya terbitan pertama itu bulan Mei. Bulan Oktober 2021 berarti baru 5 bulan ya, belum ada setengah tahun. Kami udah kena digital attack tuh, gara-gara kami ngeritik kinerja polisi yang dapat laporan kekerasan seksual. Jadi waktu itu kami memang mau bikin serial dari berbagai daerah. Kami ngumpulin beberapa teman-teman gitu kan. Saya pernah baca tuh yang laporan yang tidak direspon dan sebagainya tuh. Jadi ngelaporin tapi malah bukannya diinvestigasi atau apa, malah si ibu ini malah dicap dia mah punya waham ini nih istilahnya mah kasarannya gila gitu ya. Ini istilahnya polisi lah ya. Bukannya dibantuin malah digituin gitu ya. Nah terus waktu kita publikasi itu kita pakai hashtagnya percuma lapor polisi. Itu gede banget itu. Jadi ini tuh kita masih bayi lah ya, baru 5 bulan gitu. Tiba-tiba bikin hashtag, kita juga tenang-tenang aja, gue tuh kayak di rumah tidur-tidur aja kan gitu. Maksudnya yang itu kan yang nge-tweet ya waktu itu itu Fahri kan. Percuma lapor polisi, aku juga nggak nyangka. Tahu nggak lama kemudian jebol kita nggak bisa diakses. Terus ya itu
ada polisi yang rajin nge-tweet tuh dulu ya, ngomong macam-macam lah ya, pokoknya ini ya. Nggak tahu sampai sekarang kita nggak tahu yang menyerang itu siapa ya, yang di DOS attack ya. Yang menyerang itu kita nggak tahu siapa. Tahu nggak tahu sih ya. Tapi itu jadi mekanisme yang lumrah sekarang. Setiap media melakukan pemberitaan yang kritis terhadap sebuah institusi, di DOS itu selalu terjadi. Itu kayak standar lah ya, minimal tuh kayak bikin kita repot lah ya, sama harus beli server yang lebih ini gitu ya. Ada kayak ya ngebangkrutin juga sebenarnya. Cara-cara yang mungkin kalau dulu kan SIP dicabut ya. Kalau sekarang dengan melumpuhkan infrastruktur yang memungkinkan kita bisa menyuarakan sesuatu, kayaknya itu jadi mekanismenya ya. Iya. Tapi didikannya panjang itu. Sampai sekarang? Ya sampai sekarang lah, sampai sekarang. Kita tuh ya habis itu kan terus teman-teman cerita ya yang di lapangan ke polisi minta data ya, bukan untuk berita itu aja. Jadi buat yang tiap ada yang berita yang lain selalu ada. Wah, disusahin itu teman-teman di lapangan kalau polisi. Jadi kayak mereka tuh kayak mereka kan tahu ya berarti ya gitu. Oh, Project Multatuli langsung nggak dikasih akses. Bahkan ada yang dikuliahin gitu ya sama polisi. Iya. Ya itu selain digital tech ya kita juga ya itu ya deg-degannya di situlah ya waktu percuma lapor polisi itu terutama ya. Tapi abis itu nggak ada lagi sih yang sebesar itu, tapi ya setelah Prabowo naik jadi presiden itu terus Tempo kena itu ya yang apa kepala babi. Dikirimin. Ya itu kan kayak chilling efeknya ya, pasti ke semua teman-teman jurnalis lah, ada lah. Ya tentu saja kita juga terpengaruh lah, ngeri gitu ya. Tapi ya udahlah gimana lagi ya. Kekuasaan kan harus diawasi ya, supaya tidak ugal-ugalan ya, sesuai tagline kami. Gitu. Makanya tadi di depan itu kan ada untuk menyamarkan ke iya, ini sastra gitu ya sebenarnya, puitis all kan. cats are beautiful ya. All 13-12 ya. 13-12. Kayak menyamarkan kengerian percuma lapor polisi terus kayak. bikin kucing kan, lucu kan kucingnya. Iya itu deg-degannya gitu lah ya. Aduh. Tapi dari sisi konten satu hal kan pilihannya memang ya agak berat kalau dalam konteks industri media sih, tema-tema yang diperjuangkan Multatuli. Secara model bisnisnya itu pembiayaan dan sebagainya gimana Mbak? Selain tadi yang menekani cost untuk tidak mengambil karyawan tapi dengan kontributor yang 200-an tadi. Ya itu salah satu strateginya gitu ya. Jadi kami bikin organisasinya jangan terlalu besar lah ya, biar beban operasional nggak. Model kayak Monocle itu ya kecil kan ya? Tapi dia banyak kontributor ya, di banyak negara. Jadi kita ininya kecil tapi jaringannya besar. Betul, ya. Nah, kolaborasi itu juga jadi satu strategi buat bertahan ya. Selain berbagi biaya, juga berbagi risiko. Oke. Dan memperluas dampak. Nah, itu kolaborasi dengan media-media lain, itu sering kami kerjakan. Media lokal, media nasional. Dengan organisasi lain yang punya visi yang sama, yang sama-sama ingin melayani yang dipinggirkan, sama-sama ingin mengawasi kekuasaan. Supaya nggak kita ugal-ugalan. kerjasama, ya, kita kerjasama juga. Nah, pendanaannya tuh jadi kita ada yang dari donor, pembaca, dari pembaca, jadi kawan M istilahnya, jadi teman kita dukung kalau teman-teman yakin bahwa yang kami kerjakan ini baik gitu ya, bermanfaat, silahkan support gitu. Mahasiswaku ada beberapa. Makasih. Ada yang jadi juga kalau Charlen kalau Mbak Esti. Charlen sekarang ya. Nggak tahu, sekarang dia urusin apa itu di Glodok atau apa. Sekarang yang di TikTok tuh ada Ray namanya, Ray Nata. Ya, itu dia TikTok, berusaha mendobrak TikTok gitu ya, tapi memang berat banget TikTok, ya ampun. Ya pembaca pembaca support tapi kawan memang M itu ya. Belum banyak ya, belum bisa banyak, tapi ya kami yakinin aja lah gitu ya, nggak bahwa itu bagian penting sebenarnya, karena nggak cuma uangnya kalau dari pembaca itu, tapi dukungan moralnya lah ya, itu yang jauh doanya. Kalau merasa sendiri dan terserang ada teman-teman yang ada di situ. Ada banyak kawan M gitu ya. Doanya itu yang juga penting. Sama usaha, jadi kami kayak berlaku sebagai kayak agensi lah gitu. Kalau aku sih istilah ininya.
jasa konten komunikasi Palu Gada gitu. Kan kami seperti yang tadi aku bilang, kami punya jaringan yang penulis, bisa mengerjakan seniman, apapun, filmografer, videografer, medsos yang punya banyak kemampuan di seluruh Indonesia gitu kan. Jadi mau butuh jasa apa konten aja, komunikasi apa nih? Ya bilangnya ada dulu. Nah. Bilang ada dulu. Ini aja. strategi kelontong nih, toko kelontong nih. Iya. Ada, bentar. Ya, ada telepon gitu. sebelah. Iya benar. Anterin dong ke sini cepetan gitu. Cuma 2 menit tunggu. Oke. Itu Ada strategi juga gitu kan. ya, jurnalis di sini. Ada. Gampang telepon temen gitu kan, punya temen nggak di sini. Menarik juga nih. Jadi kita ini siasatnya. Kita ngelihat itu jaringan kita sebagai satu kekuatan untuk ya itu ada ya jasa ya bisnis lah ya. Oke, ya menghasilkan uang dan kemudian bisa membiayai untuk proyek yang ada untungnya. Sepi tadi ya. Betul. Untungnya itu balik ke jurnalisme publik gitu kan. Iya. Jadi kayak social entrepreneurship ya akhirnya. Betul, persis. Project M itu ya. Ya aku sering bilang ya kami tuh semangatnya perusahaan sosial gitu ya. Jadi kami bukannya nggak cari untung. Persis, tapi untung dipakai untuk membiayai operasi dan kegiatan yang berdampak lagi ya. Ya, setelah membayar semua orang yang kerja dengan bismillah layak gitu ya. Kami upayakan layak meskipun ya nggak jadi kaya raya sih. Kalau menjadi wartawan kaya raya kayak salah alamat ya. Iya, hidup layak lah. Iya, hidup layak cukup lah. Hidup cukup sewajarnya lah. manusia hidup lah itu oke lah. Cukup lah. Sebagai jurnalis, kurator JILF dan sekarang juga mengelola proyek Multatuli, apa yang Mbak Evi lihat dalam konteks literasi di Indonesia dan apa yang bisa Mbak Evi sampaikan ya untuk generasi muda yang sekarang, kalau saya lihat, pengamatan saya itu juga tumbuh kegairahan akan hal-hal terkait dengan literasi, pengetahuan, kerinduan akan hal-hal yang sifatnya dasar gitu ya. Ya memang kalau literasi itu sering nggak sih dengar orang ngomong anak-anak zaman sekarang susah banget sih suruh baca gitu ya. Aku bagian yang nggak percaya. Aku mungkin ketemu orang yang sering banyak baca ya masalahnya. Itu ada benernya tapi mungkin nggak juga gitu ya. Kalau ngomong masa yang besar gede, ya. Mungkin iya. Persis. Tapi sebenarnya dari dulu juga orang yang membaca, orang yang cari pengetahuan itu kecil. Ya dia selalu minoritas lah ya kalau ngomong persentase. Jadi ketika kita bicara jangan ngebayangin 8 miliar populasi dunia seneng baca gitu ya. 200 sekarang berapa? 78 atau 70 sekian. 280 juta lah ya. Orang Indonesia itu pemalas baca hanya karena banyak dari kita nggak suka baca yang mungkin benar. Tapi aku akan bicara yang minoritas ini, itu menurutku kalau aku lihat yang sekarang itu di anak muda yang generasi yang bisa jadi anak kita nih gitu ya, umurannya gitu umur 20-an sekarang, 18-an. Iya, yang apa, yang kalau aku kawin telat jadi anakku masih kecil. Itu memang mereka karena ini ya, mereka lahir dan tumbuh di dunia yang jauh lebih tidak baik-baik saja dibanding dunia kita. Aku pernah nih ngomong di mana ya, di medsos lah ya, nyeletuk gitu. Kalau hujan zaman sekarang tuh kok udah nggak romantis ya? Kamu masih ngalamin nggak hujan romantis? Masih dong. Masih kan? Gerimis, payungan, ya kan? Iya. Air merambat di dinding gitu. Ya kan, ngopi-ngopi. Kaca yang tiba-tiba basah ke atas. Gitu kan, romantis. Hujan tuh romantis. Hujan di Jakarta, romantis nggak sekarang? Teror. Kita langsung mikir gitu kan, hujannya sejam, macetnya 6 jam. Betul. Gitu kan, langsung kan kita stuck nggak bisa pulang. Yang biasanya naik ojek nggak bisa keluar. Yang naik mobil terjebak. Belum lagi tiba-tiba ketemu genangan. Teror kan gitu. Itu dunia yang dihadapin sama anak-anak orang-orang yang bisa jadi anak-anakku ya, dari usianya. Sehingga mereka menurutku, nah itu satu ya, lingkungan ya. Kerusakan lingkungan itu sudah pada titik di mana hujan tuh nggak lagi romantis. Maka hujan bulan Juni, Sapardi Djoko Damono itu kan sebenarnya dia sedang bercerita tentang ini ya,
sesuatu yang unik, sesuatu yang aneh, sesuatu yang jarang terjadi. Janggal. Janggal. Tapi kan sekarang nggak Juni hujan kok. Hujan tetap aja Juni. Iya, udah nggak janggal lagi. Oktober jadi, kering gitu. Jadi puisinya Sapardi ini juga jadi apa? Penanda bahwa jadi maknanya iklim berubah ya. Udah geser. Di sisi lain, dulu zaman kita nih ya, udah lu kuliah apa aja, yang penting kalau lu pinter tuh lu pasti aman, lu pasti selamat. Dapat pekerjaan. Pasti dapat pekerjaan. Wah, zaman sekarang enggak dong. Mahasiswamu pinter-pinter kan? Iya. Cemas nggak cari kerja? Dari iya semester kan? 6 itu mereka udah mulai kecemasannya. Juga ini penguasaan kekayaan di seluruh dunia juga di Indonesia ya. Itu kan di tangan segelintir. Jadi si segelintir orang ini menguasai sumber daya yang sangat besar. Ya. Kita yang 90% lebih ini, kalau istilah globalnya kan 1%er 99. Ya. Kita nih 99%er tentu saja. 99%er ini rebut-rebutan kan, berkompetisi demi sumber daya yang kecil. Dan ini kan kelihatan dari cari kerja susah, kalaupun kerja upahnya kecil, jam kerjanya panjang, tapi kita terpaksa menerima karena nggak ada pilihan yang lain. Belum lagi anak-anak muda yang sambil kuliah harus kerja buat bayar ini. Anak-anak yang lulus SMA nggak bisa kuliah karena orang tuanya nggak bisa bayarin misalnya. Kan di Kompas pernah ada tuh Litbang riset kan, bagaimana misalnya UKT naik sementara pendapatan orang tua nggak. Sementara seharusnya nggak apa-apa begitu, maksudnya nggak semua orang harus kuliah dong. Tapi lulusan SMA mau jadi apa? Susah, ada bisa tapi kecil lah ya yang ini pekerjaan yang formal. Terus orang kerja di kontrak 6 bulan dipecat gitu ya, atau kontraknya habis gitu ya, sehingga ada posisi yang insecure insecure ya, nggak aman sama sekali. Ini yang dihadapin anak-anak sekarang, yang generasi muda sekarang lah, anak muda sekarang tuh yang dihadapi itu. Jadi ketika melihat masa depan itu, aku dulu waktu tumbuh SMA, kuliah itu tentu saja ada cemas-cemasnya, tapi nggak sebanding lah sama kecemasan yang dihadapin sama hari ini. Kalau dulu tuh ya kita lulusan S1 UGM, nggak usah lulus, nggak usah S1 loh. Sarmut, sarjana muda aja ya. 2 tahun, 3 tahun di UGM keluar, bisa lah dapat apa. Kalau S1 PNS masih oke lah, mudah. Sehingga menurutku situasi dunia yang bagi anak muda ini sangat sulit, membuat mereka sebenarnya lebih punya gairah untuk berpikir kritis menurutku. Lebih punya tertantang ya mereka justru mempertanyakan banyak hal ya. Ada sebagian besar tentu saja yang mengeluh tapi nggak bisa ngelihat ada hubungannya sama penguasa. Iya, karena ini kan sebenarnya layernya hidupku susah gara-gara penguasa. Itu kan ada lompatan panjang sekali cara mikirnya. Tetapi ada yang sudah punya kesadaran bahwa hidupku susah tuh nggak mungkin kalau cuma salahku doang. Pasti ada sistem ini yang membuat ini pasti susah. ada hal-hal di luar diriku yang membuat aku jadi sulit sekali gitu kan. Membuatku jadi kena mental health gara-gara situasi eksternal yang sulit. Terus ketika mau akses bantuan mental health, aku harus ngeluarin uang lagi. Nggak ada bantuannya gitu kan. Pasti banyak yang punya pemikiran tentang aku harus cari tahu lebih banyak kenapa ini terjadi padaku gitu kan, sehingga ya dari mana dong? Baca buku, diskusi, betul, Project Muta Tuli dong. JLF. Iya JLF, beginu, ya kan? Dengerin beginu Kompas, dong, gitu ya riset Kompas ya kan, untuk make sense of what is happening, kenapa hidupku susah gitu ya, kenapa masa depanku. Ketika aku berusaha ngelihat masa depanku, kenapa begitu gelap misalnya. Kenapa hujan nggak romantis lagi. Kenapa hujan buat gue terteror. Padahal dulu harusnya bikin puisi kan kalau hujan. Iya. Jadi aku setuju sama kamu. Kalau ada gairah besar untuk tahu, ada gairah besar untuk ngomong. Ada gairah besar juga untuk mengkritik gitu ya. Ini tentu saja ruang yang bukan ruang mayoritas. Ini ruang yang kecil. Tapi perjumpaan dalam setiap perjumpaan itu, ketika aku ketemu sama orang-orang tua muda lah ya sebenarnya ya, itu yang membuat aku selalu mikir seberapa sulit pun
kita jadi jurnalis. Seberapa sulit pun proyek Multatuli bertahan gitu ya. Kepikiran tahun kelima apa enggak gitu ya. Seberapa sulit pun kita JLF ini mau dapat dana atau keberlanjutannya. Perjumpaan-perjumpaan semacam itu dengan orang-orang yang punya punya gairah untuk tahu lebih banyak, untuk kritis, untuk mengubah keadaan, untuk dunia supaya jadi lebih baik. Itu yang selalu solidaritas ya kemudian ya, solidaritas bahwa kita tuh nggak sendirian, jadi ada banyak yang gerak gitu. Dengan cara apapun ya, jurnalisme yang nabrak, yang kepiting, atau jurnalisme yang on off gitu ya. Ada proyek Multatuli, ada beginu, ada ini, tapi kan semua berperan di partnya ya. Tapi baru aku coba menyimpulkan, mungkin juga ini kenapa negara nggak mau ambil intens di sini. Kalau iya kan semua akan sangat lantang dan bisa. Iya dong, bahaya banget. Karena ada sesuatu yang ditutupi. Kalau negaranya sebenarnya tulus dengan niat yang baik untuk masyarakat, harusnya bukan menakutkan ini. Iya. Justru kan punya cara yang lebih cepat untuk mencapai tujuan-tujuan bernegara. Iya, tentu saja mereka akan terus-menerus berusaha membungkam yang ini. Karena kalau orang pinter, itu sistemnya bisa ini kan dipertanyakan, bisa digugat, bisa di sistem yang mengisap ini ya, yang mengekstraktif ini ya, yang itu kan dia hanya bisa bekerja kalau orangnya nggak kritis, kalau orangnya nurut-nurut aja, ditindas, dikasih gaji segitu aja nggak ngomong gitu ya. Jadi ya memang ruang kritis itu memang harus si sistem akan membungkam sedapat mungkin. Ada orang yang ngomong pasti dibungkam. Jadi, tapi ini kayak indikasi sebenarnya kenapa kok buku-buku kiri sekarang sangat banyak dibaca, karena situasinya seperti yang dilawan oleh buku-buku kiri itu. Iya. Jadi ada satu panel juga di JLF yang akan ngebahas tentang kenapa buku kok jadi mengerikan gitu ya. Aku sebenarnya bercanda juga sih. Itu kan kemarin polisi nangkepin orang-orang terus udah gitu si buku ini jadi barbuk gitu ya. Seolah-olah buku inilah ya, gara-gara buku ini terus jadi ada rusuh. Itu juga ya satu label yang nggak tepat kan, rusuh gitu. Yang bikin rusuh siapa juga ya nggak tahu kan kita. Terus aku sempat bercanda sih, kita bikin ini aja Pak ya, kayak pameran gitu ya. Kita cari nih buku-buku yang disita, yang barbuk gitu kan. Kita pajang gitu, terus dikurasi oleh Polri. Jadi kuratornya bukan cuma gue, Polri juga. Polri yang mengkurasi bukunya. Gitu sekarang kan justru itu berbalik kan, jadi kekerenan baru. Anak-anak yang membaca buku yang disita oleh polisi itu kayak suatu identitas yang mereka acapnya dalam bentuk yang lain tuh. Iya, jadi perpustakaan jalanan, terus anak-anak perpustakaan jalanan, anak-anak yang kritis melawan kekerasan negara, juga yang mendampingi warga-warga yang jadi korban perampasan tanah, kerusakan lingkungan, itu seringkali jaringannya tuh sama tuh. Jadi solidaritas terbentuk sebenarnya. Iya. Jadi antara sastra, antara perlawanan dan baca buku, jurnalisme gitu ya. Itu berkelindan ya, menyatu untuk sebuah solidaritas yang mau diperjuangkan di JLF ini. Iya. Jadi memang kita tuh memang harus saling berkoneksi untuk membuat dunia jadi lebih baik sih ya. Gitu sih. Di tengah situasi yang kita nggak bisa berharap pada institusi-institusi besar yang harusnya melakukan itu sebenarnya. Kalau membuka ruang kritis mah malah bukannya mereka ini ya, bukannya mereka malahan justru bukannya tidak melakukan, bahkan kalau ada yang melakukan mereka nginjak gitu kan. Bukan disupport malah dibatasi atau bahkan direpress. Kalau cuma sekedar nggak support masih fine lah, netral lah gitu ya. Tapi ini tidak hanya itu, tapi malah secara aktif memang ini. Kan yang penangkapan kemarin ada berapa ratus, itu kan sebenarnya teror kebebasan berekspresi terbesar dalam sejarah sesudah reformasi aku kira. Dari sisi ini ya, jumlah yang ditangkap itu kan semua kebebasan berekspresi sebenarnya. Yang diambilin itu karena mereka bersuara kan, karena mereka ngomong di medsos. Jadi emang ya nggak ada jalan lain selain solidaritas, makanya ya nanti kita inilah ya bersolidaritas lah lewat sastra lah. Betul, ya, baca-baca puisi, baca-baca kolaborasi untuk sharing resiko dan untuk menyuarakan lebih lantang lagi. Sekali-sekali lah, jangan jurnalisme terus ya. Kering. Menarik nanti. Sekali-kali nyulam juga. Jadi acapnya itu ya. Ini keren banget nih Mbak, lihat. Nih, all cats are beautiful. Ada 3. Kebayang gue, itu jelek ini, lagi. Cakep ini Mbak. Ini kalau jadi kaos gue mau beli nih.
By the way, thank you ya Mbak ya ngobrolnya. Iya, thank you banget sama-sama.